Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 eh, ingin mempresentasikan proyek akhir eh, pemrograman berorientasi objek. Di sini yang berjudul Helitik Sistem Informasi Kesehatan pada Praktik Mandiri Perawat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Izati Olivia Siva dengan NIM AI 3085 dan teman saya Siti Raudatul Jannah dengan NIM akhir 3048. Eh, kemudian Muhammad Arya Fahreza Hidayah dengan NIM akhir 3057. Nah, di sini eh, latar belakang dari proyek kami yaitu di era digital saat ini, yaitu kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di sektor kesehatan. Jadi salah satu tantangan utama dalam dunia kesehatan adalah pengelolaan data pasien yang efisien, cepat, dan akurat. Di sini juga banyak fasilitas kesehatan, terutama klinik kecil atau praktik mandiri yang masih mengandalkan sistem pencatatan secara manual sehingga rentan mengalami kesalahan, kehilangan data, serta dapat memperlambat proses pelayanan. Eh, dengan meningkatnya pasien, pencatatan manual menjadi kurang efektif dan menyulitkan tenaga medis dalam memberikan layanan yang optimal. Jadi untuk mengatasi masalah ini eh, diperlukan solusi berbasis teknologi eh, yang mempermudah proses pencatatan data pasien. Salah satunya eh, solusi solusinya yaitu diusulkan adalah pengembangan aplikasi desktop yang bernama Helitix. Ini berfungsi untuk registrasi dan pengelolaan data pasien. Eh, Pengembangan aplikasi Analytics ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis dalam mendukung sistem informasi pada bidang kesehatan, khususnya dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang masih mengandalkan sistem pencatatan manual. Kemudian tujuannya itu eh, untuk menyediakan solusi digital yang efisien dalam proses pencatatan dan pengelolaan data pasien di fasilitas kesehatan, khususnya pada praktik mandiri atau klinik kecil yang masih menggunakan sistem manual. Aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecepatan akurasi dan kerapian data pasien dan mempermudah pencarian serta pembaruan informasi dan memungkinkan akses riwayat kesehatan secara praktis. Kemudian batasan masalahnya yaitu dalam pengembangan aplikasi Helitix terdapat beberapa batasan yang ditetapkan agar fokus pengembangan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi ini hanya digunakan untuk proses registrasi dan pengelola data pasien tanpa mencakup fitur tambahan seperti penjadwalan dokter atau resep obat elektronik. Pengguna ini Pengguna aplikasi ini dibatasi pada staf administrasi dan tenaga medis di fasilitas kesehatan terkait, dan sistem ini belum terintegrasi dengan sistem database nasional atau rumah sakit lain, sehingga pertukaran data hanya berlaku secara internal. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, baik untuk selanjutnya yaitu adalah rancangan sistem yang di sini struktur datanya terdapat fitur pasien, riwayat kunjungan, data obat, daftar alat medis, dan transaksi. Untuk di pasien terdapat data nomor register, nama pasien, umur, dan desa. Untuk tipe datanya, nomor register adalah integer, nama pasien adalah varchar, ID riwayat, tanggal kunjungan, nama pasien, gejala, nama obat, dan catatan. Untuk tipe datanya, ID riwayat adalah integer, tanggal kunjungan adalah date, nama pasien adalah varchar, gejala adalah varchar, nama obat varchar, catatan teks. Untuk yang ketiga, data obat terdapat data ID obat, nama obat, kategori, stok, dan harga. Untuk ID obat, tipe datanya adalah integer, nama obat adalah varchar, kategori adalah varchar, stok adalah integer, harga desimal. Untuk daftar alat medis, datanya ada ID alat, nama alat, dan stok. Untuk ID alatnya, tipe datanya adalah integer, nama alat, tipe datanya varchar, stok, integer. Untuk transaksi, datanya terdapat ID transaksi, tanggal transaksi, nama pasien, gejala, nama obat, harga, jumlah, dan total. Untuk tipe datanya, ID transaksi adalah integer, tanggal transaksi date, nama pasien string, gejala adalah varchar, nama obat varchar, harga desimal, jumlah integer, total desimal. Itu selanjutnya adalah IRD, rancangan basis data. Di sini terdapat entitas pasien, desa, kategori obat, alat, gejala, riwayat kunjungan, detail riwayat, transaksi, detail transaksi. Untuk pasien ada nomor register, nama pasien, umur, ID desa. Untuk desa terdapat ID desa dan nama desa. Kategori obat ada ID kategori dan nama kategori. Untuk obat ada ID obat, nama obat, ID kategori, harga, dan stok. Untuk alat ada ID alat, nama alat, dan stok. Gejala ada ID gejala dan nama gejala. Selanjutnya riwayat kunjungan ada ID riwayat, tanggal, nomor register, dan catatan. Detail riwayat ada ID detail riwayat, ID obat, dan ID gejala. 9 terdapat transaksi, ID transaksi, tanggal, total, dan ID riwayat. Untuk selanjutnya detail transaksi, ID detail transaksi, ID transaksi, ID obat, jumlah, dan catatan. Untuk relasinya adalah pasien dengan desa, relasinya adalah pasien tinggal di satu desa. Pasien dengan riwayat kunjungan, pasien melakukan satu atau lebih kunjungan. Untuk riwayat kunjungan dengan detail riwayat, setiap kunjungan mencatat gejala dan obat yang digunakan sebagai detail riwayatnya. Untuk detail riwayat dengan obat, obat yang diberikan untuk gejala-gejala tertentu. Detail riwayat dengan gejala menjelaskan gejala yang dialami pasien. Untuk kategori obat, obat masuk ke dalam salah satu kategori obat apa. Untuk riwayat kunjungan dengan transaksi, setiap kunjungan menghasilkan transaksi pembayaran. Untuk transaksi dengan detail transaksi, transaksi berisi detail pembelian obat. Untuk detail transaksi dan obat,
obat yang dibeli dalam transaksi tertentu. Untuk relationship-nya pasien dengan desa adalah many to one, karena banyak pasien tinggal di satu desa. Untuk pasien dengan riwayat kunjungan, one to many, karena satu pasien bisa memiliki banyak riwayat kunjungan. Untuk riwayat kunjungan dengan detail riwayat adalah one to many, karena satu kunjungan bisa mencatat banyak gejala atau obat. Detail riwayat dengan obat adalah many to one, karena banyak detail bisa merujuk ke satu obat. 5 adalah detail riwayat dengan gejala, yaitu many to one, banyak detail bisa merujuk ke satu gejala. Untuk relationship obat dengan kategori adalah many to one, karena banyak obat termasuk ke satu kategori. Untuk riwayat kunjungan dengan transaksi adalah one to one, karena satu kunjungan menghasilkan satu transaksi. Transaksi dengan detail transaksi adalah one to many, karena satu transaksi memiliki banyak detail pembelian. Untuk detail transaksi dan obat adalah many to one, karena banyak detail transaksi bisa menunjuk ke satu obat. Selanjutnya adalah implementasi rancangan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsep and visi yang digunakan dalam program ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsep and visi yang digunakan dalam program ini. Dalam program Helitix ini, struktur foldernya mengikuti konsep MVC, yaitu model, view, dan controller yang bertujuan untuk memisahkan logika bisnis, tampilan, dan pengontrol datanya. Jadi pada folder model ini berisi representasi data dari database, contohnya itu pada obat model, pasien model, dan transaksi model. Jadi, masing-masing kelas ini menggambarkan struktur kolom dari tabel di PostgreSQL yang biasanya turunan dari base model. Selanjutnya itu, pada folder view berisi semua form tampilan berbasis WinForms, contohnya itu pada obat.cs, tambah edit obat.cs, dan riwayat kunjungan.cs. Jadi semua interaksi pengguna dilakukan di sini, misalnya pada menampilkan datanya, input, edit, ataupun delete. Selanjutnya itu pada folder controller merupakan folder yang berisi logika dari pemrosesan data. Jadi pada folder ini itu mengambil data dari database getAll dan menyimpannya menggunakan insert, memperbarui menggunakan update, dan menghapus menggunakan delete. Jadi contohnya itu seperti di obat controller.cs, transaksi controller.cs, dan pada folder controller ini, setiap controllernya juga mengimplementasikan interface e-repository agar fungsi CRUD-nya tetap konsisten. Jadi dengan struktur ini, program lebih mudah untuk dirawat, diuji, maupun dikembangkan karena view tidak bercampur dengan logika database, dan model tidak tahu apa-apa tentang tampilan. Kemudian, untuk penjelasan OOP-nya, saya akan menjelaskan tentang inheritance dan polymorphism. Pada konsep OOP ini, untuk bagian inheritance atau pewarisannya digunakan pada file base model. Jadi semua model seperti obat model ataupun pasien model ini akan mewarisi dari base model. Base model nantinya akan berisi ID atau properti umum yang dimiliki oleh semua entitas. Dalam program ini itu merupakan ID-nya. Selanjutnya itu untuk polymorphism, hal ini ditunjukkan dari dalam program ini itu lewat penggunaan interface generik di file e-repository. Jadi, untuk semua controller yang ada dalam folder controller itu, misalkan obat controller ataupun pasien controller, akan mengimplementasikan interface ini dengan jenis datanya masing-masing. Jadi, dengan ini dapat menulis kode generik yang bekerja untuk semua controller tanpa tergantung pada jenis tertentu. Nah, hal ini juga dapat
untuk digunakan secara berulang-ulang. Contohnya itu pada insert, update, maupun delete. Nah, dengan menerapkan OOP ini, program akan lebih mudah modular, bisa digunakan berulang-ulang, dan juga mudah diperluas tanpa mengubah kode lama. Selanjutnya adalah konsep OOP yang berikutnya. Selanjutnya, konsep OOP, enkapsulasi dan abstraksi. Dalam pengembangan aplikasi Analytics, konsep OOP, khususnya enkapsulasi dan abstraksi, sangat penting diterapkan untuk menjaga struktur program yang rapi dan aman. Enkapsulasi diterapkan dengan cara menyembunyikan detail dalam data dalam kelas model seperti pasien model, obat model, dan riwayat kunjungan model, di mana setiap atribut seperti nama pasien, nomor register, dan catatan disimpan dalam properti privat atau protected. Dan hanya bisa diakses atau diubah melalui metode getter dan setter. Dengan begitu, data tidak bisa sembarangan dimodifikasi dari luar kelas, melainkan harus melalui proses validasi tertentu yang sudah ditentukan di dalam kelas tersebut. Sementara itu, abstraksi digunakan untuk menyederhanakan kompleksitas program dengan menampilkan hanya fitur penting kepada pengguna. Misalnya dalam kelas riwayat kunjungan controller, pengguna cukup memanggil metode getAll untuk menampilkan seluruh data riwayat tanpa perlu tanpa perlu mengetahui bagaimana query SQL dilakukan atau bagaimana data dari tiga tabel, yaitu riwayat kunjungan, pasien, dan desa digabungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi aplikasinya. Dan di sini halaman awalnya akan menampilkan logo, nama aplikasi, dan juga tombol login. Next. Setelah memencet tombol login, akan memunculkan halaman login, yaitu terdapat username, dapat password, dan juga tombol login. Isi. Oke, next. Setelah muncul tulisan login berhasil, akan langsung masuk ke halaman data pasien. Yang di sini bisa untuk mengupdate data pasiennya dan juga delete. Coba untuk menambah. Jika klik tombol tambah akan memunculkan halaman untuk menambah data pasiennya dan juga mengisi umur, desa. Next. Jika sudah diisi dan klik tambah akan muncul di halaman awal. Untuk update, isinya sama. Jika ingin mengganti, tambah. Jika sudah klik tambah akan berubah di dalam halaman awalnya. Namanya akan berubah. Untuk riwayat, klik akan memunculkan
tanggal catatan, gejala, obat, dan tambah sekarang. Mengisi tanggal dan catatannya, untuk gejalanya, dan juga obat. Jika sudah klik, simpan. Jika sudah disimpan, akan muncul dalam halaman riwayat data pasien. Terdapat tanggalnya, catatan sakit, gejalanya, dan juga obatnya. Dan juga bisa diupdate dan delete. Coba untuk update, jika kita ganti gejalanya, dan juga obatnya, di halaman riwayatnya akan berubah. Oke, next, kembali. Dan di sini juga bisa delete untuk data pasiennya. Jika klik delete, akan muncul konfirmasi jika iya. Baik, selanjutnya di fitur data obat, kita bisa add data. Selanjutnya, kita bisa mengisi nama obat, contohnya Panadol. Kemudian di kategori kita pilih antipiretik. Kemudian harganya 13.000. Stoknya 20. Kemudian ditambah. Setelah berhasil ditambah, kita bisa update dan delete. Kemudian di alat, fitur alat, di sini juga sama, bisa add data. Nama alat, contoh gunting. Stoknya 15. Ditambah. Setelah berhasil ditambah, kita bisa update dan delete. Kemudian bisa delete juga. Selanjutnya, fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ini adalah fitur gejala. Jadi, untuk tampilan awalnya ini akan menampilkan tabel dari gejala-gejala yang ada dan juga beberapa menunya, yaitu add data, update, ataupun delete. Nah, jadi pada halaman ini itu dicoba untuk add data dulu. Misalkan gejalanya adalah ruam wajah, kemudian ditambah.
data gejala berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba untuk fitur update-nya. Ini bukan wajah kemerahan. Dan data berhasil diperbarui. Nah, setelah melakukan update dan add, kita akan mencoba fitur delete-nya. Nah, jadi pada fitur gejala ini itu menggunakan konsep MVC juga. Nah, jadi untuk bagian modelnya nanti itu akan mengambil data-data dari database yang ada di database gejala. Kemudian bagian controllernya akan bertanggung jawab untuk mengelola operasi dari CRUD yang sedang dilakukan tadi itu menggunakan NPG SQL. Nah, dan di bagian view-nya akan menampilkan data gejala dalam bentuk tabel atau data grid ini yang datanya diambil dari database. Kemudian ini ada fitur search. Dan fiturnya berfungsi. Jadi pada fitur gejala ini itu menerapkan prinsip OOP inheritance menggunakan gejala modelnya tadi yang mewarisi dari base model dan polymorphism yang gejalanya ini kan gejala controller. Nah, dia mengimplementasikan interface dari e-repository dan gejala model sehingga konsisten dengan controller-controller lainnya. Baik, untuk selanjutnya itu adalah fitur transaksi, tapi ada sedikit perbedaan antara transaksi dengan fitur-fitur yang lainnya. Hal ini karena jika fitur yang lainnya itu akan ditampilkan button add, update, dan delete-nya, namun di transaksi ini tidak seperti itu. Jadi untuk add atau tambahnya itu, ketika user menambahkan data pada riwayat pasien, nantinya akan menambahkan otomatis data di transaksi. Jadi contohnya itu seperti ini adalah data yang terbaru di riwayat pasien, kemudian akan menambah secara otomatis di transaksi, seperti ini. Dan sengaja tidak dibuat fitur update dan delete-nya untuk meminimalisir terjadinya manipulasi data. Jadi pada fitur transaksi ini itu juga menerapkan konsep MVC seperti yang lainnya. Pada transaksi ini ada tanggal, nama pasien, harga, jumlah, dan total. Nah, untuk nama pasien ini hanya ditampilkan, jadi nantinya tidak akan ditambahkan ke database transaksi. Karena ini merupakan relasi ke tabel lain. Untuk model dari transaksi ini itu sama seperti yang lainnya, yaitu mewakili tabel transaksi dan mewarisi dari base model. Nah, pada modelnya ini menyimpan informasi seperti yang telah ditampilkan dan akan dikirim ke database. Tapi untuk transaksi ini tidak hanya menggunakan satu model. Jadi, antara transaksi itu akan berelasi dengan tabel yang lainnya, yaitu detail transaksi. Jadi, pada view ini menggunakan dua model dan dua controller, yaitu transaksi model dan detail transaksi model. Begitu juga di controllernya. Untuk controllernya ini akan mengelola query utama transaksi dan relasinya ke riwayat dan pasien. Nah, untuk view-nya akan menampilkan seperti ini. Jadi untuk fitur transaksi ini juga telah menerapkan prinsip OOP seperti yang lainnya. Dan fitur yang terakhir adalah logout pada menu sidebar ini. Ketika diklik akan menampilkan pop-up pesan apakah Anda yakin ingin logout. Kemudian jika memilih iya akan kembali pada halaman login. Mungkin itu penjelasan terkait program kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.